Direktur Pasca Sarjana, Prof. Galip. Nilai disertasi 3,91 jawaban. Wih. Dari disertasi ini 3,9 luar biasa. Kemudian nilai kumulatifnya 150 sampai dengan 3,92. Dinyatakan lulus dalam predikat cum laude. Wih, hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang menonton bareng lewat aplikasi Zoom, di mana hari ini adalah ujian promosi doktor atas nama Bunda Siti Habibah SAG, MHum MA. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam STI Al-Furqan Makassar, dan ini sementara sekarang ini menunggu hasil dari tim penguji. Ya. Sebentar lagi kita akan melihat hasilnya, dan semoga gelar yang diperolehnya hari ini yang bertepatan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 ya, mendapat berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi kita akan saksikan bagaimana hasilnya, hasil dari ini sudah ada Pak Prof, mantan Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Saya mengajak kepada Anda semua, mari kita ikuti sesi terakhir, yaitu sesi penyampaian hasil dari ujian pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya sangat di bawah standar ya, dan tentunya ini perlu ada perbaikan dari sisi manajemen. Pertanyaan saya yang kedua, ini kan mengenai masalah manajemen. Tentu saja ada semacam kerjasama atau sinergitas dengan paling tidak misalnya pemerintah Kota Makassar. Ya, apakah itu ada seperti itu yang dibangun oleh Basnas Kota Makassar? Iya, Paling tidak ada kerjasama dengan pemerintah atau Kemenag, ya? baik. Tentunya di sini Pak Dokter kerjasama ada beberapa pemerintah, termasuk di sini adalah Kementerian Agama Kota Makassar. Nah, pegawai yang ada di Kementerian Agama Kota Makassar itu baru itu yang langsung dengan Jakarta. Dia bersama dengan PD dan termasuk juga kantor-kantor yang lain. Ini dikontrol oleh kota langsung. Jadi kira kalau itu ada kerjasama, itu artinya ada ada penguatan dan bisa mendongkrak nanti penghasilan sangat tinggi. Seperti misalnya di beberapa tempat itu ada kerjasama tenda atau dengan pihak instansi kepolisian, jadi mereka itu secara teratur itu mengeluarkan zakat lebih suku, sehingga kemudian zakat itu semakin hari semakin bertambah gitu. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan kedua, ini tentang masalah zakat konsumtif dengan produktif. Seperti yang saya dapatkan di dalam disertasi yang ditulis oleh Benda, di sana ada zakat ya yang dialokasikan untuk produktivitas gitu. Yang saya mau itu sejauh mana zakat produktivitas yang dikembangkan oleh Basnas. Misalnya yang diambil sebagai contoh di dalam disertasi itu misalnya ada pembukaan misalnya bengkel atau apa. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh Basnas terkait dengan pemberdayaan zakat produktivitas hidup. sebetulnya pihak Basnas itu sudah luar biasa berusaha dalam memproduktifkan atau memberikan kepada mustahil yang tentunya adalah usaha-usaha, hanya saja di sini masih sekitar masih minim. Kalau misalnya seperti itu gambarannya itu sekitar 3,5 juta sampai 5 juta. Nah, oleh karena itu terkait dengan itu karena disebabkan adanya kurangnya zakat harta yang masuk di Basnas Kota Makassar. Yang kedua, karena yang selama ini yang membantu ya Basnas Kota Makassar itu untuk memproduktifkan harta zakat harta itu adanya infak dan
sedekah. Misalnya ada infak dan sedekah yang diberikan oleh calon jemaah haji. Jadi seperti itu Pak Dokter. Nah oleh karena itu nanti ke depannya harus memang memperbaiki yang namanya manajemen zakat harta, khususnya dalam penelitian di sini adalah saya melakukan manajemen zakat harta di situ. Saya pikir seperti itu Pak Dokter. Ya, jadi saya kira memang yang menjadi salah satu item yang sangat penting, saya kira ini terkait dengan manajemen dan pengembangan zakat ya dalam bentuk produktivitas zakat itu. Saya kira ini memang yang perlu banyak menjadi perhatian, khusus bagi para pengelola Badan Amil Zakat Nasional. Yang menjadi masalah juga saya lihat bahwa di manajemen yang ada di Basnas Kota Makassar ini terkait dengan data juga masih amburadul seperti yang disampaikan. Ya, jadi masih belum terpola dengan baik. Ya, padahal kan semestinya misalnya hasil zakat itu, ya zakat mal itu juga ada ada semacam pola tersendiri di situ. Ya, begitu juga zakat fitrah, begitu juga infak dan sedekah biasa. Mestinya zakat-zakat ini harus dipola secara independen dan melakukan. Ya, karena itu kan misalnya zakat harta ini kan nanti pengalokasiannya kan ada 8 asnaf. Jadi nanti kalau dicampur aduk, ya itu kan jadi masalah memang. Jadi saya kira ini Saudari Formopenda ini bisa memberikan sumbang pikir kepada lembaga Basnas Kota Makassar bahwa yang paling penting untuk diperbaiki sesegera mungkin itu adalah dari sisi pendataan, ya, termasuk juga yang selama ini kelemahan kita itu adalah pendataan misalnya, tapi pendataan dari sisi musakinya itu biasa tidak menjadi perhatian, dan musakinya pun juga itu selalu ada update ya, karena jangan sampai ada orang mustahik terus selama hidupnya sampai mati gitu. Padahal yang kita inginkan dalam manajemen zakat terkait dengan bagaimana pengembangan produktivitas zakat itu ya, kalau hari ini dia jadi mustahik, ya sangat diharapkan dengan pengembangan yang ada itu nanti di kemudian hari bisa menjadi muzaki, ya supaya betul-betul pengembangan ekonomi itu ada. Ya, saya kira itu. Lalu kemudian di dalam disertasi ini juga dijelaskan bahwa ada bentuk pemberian modal. Ya, saya pengen mendapat penjelasan dari Formopenda itu. Pemberian modal ini apakah dalam bentuk pinjaman atau pemberian modal memang itu adalah bagian daripada zakat? Karena di sini ada disinggung tentang Al-Qardul Hasan. Ya, ada di disertasi itu ada Al-Qardul Hasan. Kalau Al-Qardul Hasan itu kan berarti dia bentuk pinjaman, kredit, ya, tanpa riba. Nah, saya pengen tahu lebih jauh Basnas Kota Makassar itu apakah dia mengembangkan juga hal yang seperti ini, Al-Qardul Hasan ini, yang sesungguhnya bukan zakat yang diberikan, tetapi itu sebatas modal. Ya, tentu saja nanti di kemudian hari akan ditarik ya, jika modal itu sudah misalnya mendapat profit gitu. Saya butuh penjelasan sedikit. Baik Pak Dokter, ada dua di sini, ada bentuk mudharabah dan ada juga bentuk Qardul Hasan. Penjelasannya kalau dari Qardul Hasan ini adalah dari modal, katakanlah modalnya itu 3 juta, maka yang 3 juta itu yang dikembalikan. Dan itu pun perlu dengan pendampingan dari para pengawasan yang turun langsung dari mustahik itu sendiri. Jadi modal itu saja yang dia kembalikan, sedangkan keuntungan itu diharapkan untuk nanti suatu saat dia awalnya jadi mustahik akan menjadi muzakir. Jadi seperti itu. Kalau ini tidak berjalan supaya saya sebutkan tadi,
Ya, pertanyaan terakhir dari saya. Ini kan bicara tentang zakat mal ya. Berarti zakat mal itu sedikit agak umum sifatnya, termasuk kan zakat zakat hewan. Nah, kalau memang Basnas itu ya, Basnas Kota Makassar itu salah satu orientasinya adalah misalnya pemberdayaan masyarakat. Di masjid-masjid ini pun juga kita melakukan 14 masjid dalam arti 14 kecamatan Kota Makassar. Yang pertama, masih banyaknya masyarakat kita yang membayar zakat di luar daripada Basnas itu sendiri. Artinya dia membayar, misalnya masih ada yang membayar di gedung haji, masih ada. Itulah nanti karena khusus terkait lagi dengan zakat harta ini, bahwa dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Wih, itu cum laude. Tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan dulu. Cum laude. Para pengemudi Hanya sikap sebagian masyarakat yang cenderung hanya membayar zakat pada guru mengaji dan orang-orang tertentu yang dituakan oleh masyarakat, menurut masyarakat di Kota Makassar, apa itu tidak adanya indikasi bahwa Basnas itu kurang dipercaya oleh masyarakat Musdaki sendiri di Kota Makassar. Apa menurut hasil penelitian yang saudara lakukan tidak sampai mengorek informasi di masyarakat apa tentang seberapa jauh kepercayaan masyarakat terhadap Basnas itu sendiri? Silakan. Terkait dengan itu Pak Dokter, hasil wawancara kami mendapatkan bahwa itu alasan yang pertama. Alasan yang pertama bahwa mereka itu kurang yakin bahwa zakat yang mereka sampaikan atau yang mereka bayarkan itu akan tersalurkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang itu pembangunan masjid yang dalam kondisi pembangunan masjid, kalau ada zakat harta yang dibayarkan itu mereka akan menggunakan untuk pembangunan masjid. Dan seharusnya zakat harta itu akan sampai ke Basnas atau misalnya sampai ke Basnas provinsi. Seharusnya seperti itu. Nah, oleh ini seharusnya memang kerjasama semua pihak di sini. Walaupun memang ini 2 tahun terakhir ini sudah bekerja sama pihak Basnas itu sendiri dengan beberapa pejabat-pejabat yang ada di Kota Makassar. Ya, kalau demikian Promovenda setuju bahwa memang masyarakat kurang meyakini tentang lembaga Basnas itu sendiri. Setuju kan? Ya, menurut hasil penelitiannya. Ya. Berikut dari jumlah zakat yang dikumpulkan oleh Basnas sebesar 9,5 miliar itu, kira-kira yang tersalurkan kepada mustahik ada berapa persen dan digunakan untuk usaha apa saja? Silakan. Iya, baik. Jadi ada beberapa data yang saya dapatkan itu, di antaranya adalah disalurkan melalui pendidikan. Jadi ada beberapa perguruan tinggi ya yang mendapatkan itu data yang mendapatkan beasiswa dari Basnas itu sendiri. Yang maksudnya di sini adalah Basnas Kota. Yang kedua adalah ada juga diberikan kepada mustahik yang usahanya adalah menjahit. Jadi menjahit ini luar biasa, artinya ada pengembangan. Baik, belum seberapa, waktunya sudah habis. Ya, saya kira cukup. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Hamzah Hasan, MAI. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Muhammad Bakri, SMAI. Waktunya 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur Pasca, para promotor, penguji, serta Promovenda dan seluruh partisipan hadirin yang berbahagia. Saya selaku promotor juga mengucapkan selamat kepada Ibu Habibah. Semoga bisa meraih gelar doktor dengan angka yang memuaskan. Selaku promotor juga saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya. Namun pertanyaan saya
tidak lagi sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Yang saya dengar lebih banyak menanyakan tentang substansi dari materi disertasi. Pertanyaan saya adalah, Ibu Habibah, ini sudah banyak yang membahas zakat di Kota Makassar, banyak disertasi. Menurut penelusuran Ibu Habibah, berapa disertasi yang membahas tentang zakat? Iya, baik dokter, yang tentunya ada juga dari mahasiswa S1, ada juga dari mahasiswa S2. Saya pikir itu boleh dikata belum mencukupi mencapai 50%. Ya, saya tanyakan disertasi ya. Jadi untuk menilai karya kita kan itu harus kita nilai yang sepadan. Ya, ada nggak info Ibu berapa jumlah disertasi yang dihasilkan dari penelitian zakat di Kota Makassar? Nah, itu tolong dicari ya. Iya. Nah, pertanyaan saya kedua, mana titik perbedaan penelitian Ibu dengan penelitian yang lain berkaitan dengan zakat Kota Makassar? Apa yang membedakan? Jangan terlalu panjang jawabnya. Iya. Baik, titik perbedaannya di sini saya membahas yang berkaitan dengan manajemen khusus zakat harta. Belum ada yang pernah bahas itu? Belum ada. Saya sudah teliti di Bima sampai Indonesia, belum ada. Oke. Ya, saya tidak terlalu yakin dengan jawaban Ibu itu tentang manajemen. Saya kira sudah banyak itu manajemen zakat ya. Ya. Sekalipun demikian, penelitian itu perlu atau harus menghasilkan novelty. Apa novelty dari penelitian Ibu ini? Apa yang menjadi hasil ya kebaruan dari penelitian Ibu? Iya. Ya, Baik. ya, silakan. Iya. Jadi menjadi kebaruan dari penelitian ini tentu adalah khusus di manajemen zakat harta harus diperbaiki, baik dari planningnya, baik dari organisasinya, baik dari aktuasinya, dan baik juga dari pengendalian atau pengawasan yang tentunya di sana termasuk pihak Basnas itu sendiri harus mendapatkan hasil yang optimal. Oke. Jadi harus Ibu bedakan juga mana temuan, mana novelty, mana temuan kebaruan Ibu berupa teori. Kalau yang Ibu sampaikan tadi itu temuan. Ya, baik. Tentu di sini adalah yang saya mau tawarkan di sini ada model manajemen pemberdayaan upaya pemberdayaan zakat harta itu. Ya, itu mungkin usulan ya. Jadi bedakan lagi dengan usulan itu. Model manajemen yang Ibu sampaikan itu ya mungkin itu bisa jadi usulan atau rekomendasi bagi Basnas. Nah, yang terakhir sebelum saya ditegur, apa yang sulit Ibu rasakan ketika meneliti dan siapa yang paling menyulitkan? Bukan pembimbing dan penguji ya, maksud saya siapa yang paling menyulitkan dalam proses ini? Apakah misalnya stafnya atau muzakinya atau mustahidnya atau pengelolanya? Ada enggak pihak-pihak yang merasa ya sulit untuk berkomunikasi dan lain sebagainya sehingga terwujud ini disertasi? Ya, kalau Tapi saya kalau dijawab itu cukup Ibu yang tahu. Yang saya tanyakan lagi adalah siapa yang paling membantu Ibu menulis ini? Kembalikan. tentu itu Pak Dokter adalah ada beberapa teman kami konsultasi juga di grup SKY yang paling membantu sini adalah suami juga. Saya selalu dengan mereka, dan yang paling membantu juga adalah promotor. Jadi saya sebetulnya promotor, co-promotor, penguji semuanya itu semua terlibat di dalamnya. Saya tidak mungkin bisa sampai di
di ujian apa seperti ini kalau tidak ada bantuan di seluruh aspek atau seluruh pihak yang ada. Jadi itu saya pikir semua nanti saya tidak bisa membalasnya, tentu yang bisa membalas adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi suaminya yang paling banyak berperan aktif ya. Ada cuman kalau yang berkaitan dengan apa namanya? Ya, ada yang paling banyak membantu suami ya, untuk konsultasi gitu ya. Apa yang mau Ibu sampaikan kepada suami saat ini? Iya, yang perlu saya mau sampaikan sekarang karena beliau sebagai teman setia, jalan di mana-mana, tidur di mana-mana, itu ada yang pertama. Yang kedua adalah ketika saya selesai, saya punya disertasi ini, kadang saya menangis, kadang saya apa namanya termenung, apa kira-kira saya bisa selesai nggak di apa namanya di S3 ini, karena Oke, baik. ya gitu. Ya, baik. Makasih. Terima kasih Pak Direktur. Waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Dr. Muammar. Penguji berikutnya Bapak Profesor Dr. Hasan Risami. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan wabarakatuh. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya hormati Bapak para profesor, para penguji, para audiens, terutama pimpinan Pak Direktur, lebih khusus lagi ke Promopenda. Ibu Habibah, Iya, Bro. jika saya bilang cukup, langsung berhenti ya, jangan panjang karena tidak tayang ini. Pertanyaan saya yang pertama, manajemen apa yang pincang yang Anda temukan di lapangan? Yang pertama Pak Prof itu adalah pengawasan, ya, karena kalau pengawasan ini kadang apa namanya dan misalnya kalau UPZ itu dana zakat itu kan dari UPZ, itu seharusnya itu Pengawasan ya? Pengawasan ya? Ya, betul. harus turun langsung ke dalam itu mengambil laporan-laporan yang ada di sana. Dan kalau yang agak bagus itu planningnya sudah bagus, tapi apa namanya actionnya itu yang masih sangat pincang di dalam. Cukup. Yang kedua, apakah yang Ibu teliti ini manajemen harta zakat atau manajemen zakat harta, atau saya sederhanakan tadi eksternal, manajemen uang zakat atau manajemen zakat uang? Silakan, ini permainan kata-kata saja. Iya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sekalipun pernah saya menulis ada dua suku kata yang berbeda, tapi sekarang saya sudah konsisten bahwa saya melakukan penelitian dalam mengkhususkan itu zakat harta. Oke. Ini memang pernyataan saya, Ibu Habibah ya, teliti, terutama muzaki. Ini tapi nantilah saya sampaikan belakangan. Dengan persoalan ibadah, ini ibadah ini tentu beda dengan ibadah-ibadah lain, ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah ini, karena ini ada ranah publiknya. Ketika masuk ibadah di ranah publik, maka tentu di sini undang-undang yang berkaitan dengan ini harus ada penekanan yang berkaitan dengan zakat itu sendiri. Jadi kalau kita membuat, pemerintah membuat undang-undang seperti undang-undang nomor 2011 itu tidak cukup dengan itu. Jadi tentu di situ harus, karena ini ada kaitan dengan ranah publik, tidak semata-mata hubungan manusia dengan Allah, tapi ada hubungan bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Terakhir, apa sumbangan Basnas Kota Makassar maksud saya terhadap kasus pandemi COVID-19 sekarang? Saya tanggal 10 nanti akan menjadi webinar di Universitas Al-Oleh. Ini yang diberikan ke saya. Gimana? Apa sumbangannya? Anda tulis enggak di situ? Ada tulis sampai penelitian itu, karena terakhir punya saya memperbaiki data itu saya hanya seputar dari sekarang saat ini disebutkan bukan syarat untuk memperoleh data
dana zakat itu kan bisa untuk peruntukannya 8 hasnat itu misalnya gharim bisa diberikan kepada orang yang miskin baru, alam orang pidana agama itu dalam sebetulnya pernah Prof, cuma saya tidak harus yakin sebetulnya banyak saya punya tanggal pernah saya hanya saja anggarannya Pak Direktur, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya, Prof. Sabri Samin. Saudara Purwopenda sudah mengajukan pertanyaan salah satunya. Yang kedua, Amin seperti disampaikan tadi ini kurang dipercaya. Makanya ada beberapa muzaki dia cari sendiri mustahil untuk diserahkan zakatnya secara langsung. Pasca punya. Yang ketiga, apakah Amin diberikan kewenangan seperti di Quran itu, Amin itu diberikan kewenangan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, tentu saja kalau kita melihat dana tes kekinian kita termasuk Makassar kita belum belum efektif seperti yang dijelaskan tadi. Mungkin Anda bisa memberikan penjelasan singkat terkait dengan ketiga hal ini, terkait dengan muzaki, terkait dengan Amin, dan terkait dengan para pengelola kita di lapangan. Silakan. Ya baik Prof, yang saya sempat tangkap dan saya sempat lihat di sini itulah berkaitan dengan satu dan yang kedua saya tidak mendengar, tapi saya akan menjawab dulu yang berkaitan dengan Amin. Jadi Amin ini adalah sudah sesuai dengan Al-Baqarah ayat 6, dia sebagai Amin menerima zakat, karena di kota Basnas itu sendiri ini sebagai bersama dengan masjid untuk mendirikan yang namanya Z. Jadi ini dari 600 dan 100 BZ yang sudah ada di kota Makassar, mereka diberikan kewenangan dan mereka diberikan SK oleh Basnas. Maaf Prof, yang pertanyaan 1 dengan 2 saya tidak mendengar, mohon barangkali bisa diulang. 25. Pertanyaan dari Dewan telah selesai. Selanjutnya Dewan Penguji akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan ujian saudara Habibah. Sidang ujian promosi ditunda untuk beberapa saat. Dewan Penguji akan mengadakan sidang untuk menentukan hasil keputusan ujian promosi, promovendus, dan hadirin disilakan istirahat sejenak. Infokan kepada tamu undangan dan promovendus bahwa audio, video, dan mikrofon untuk sementara akan di-close oleh bagian pos kami dan untuk proses hasil ujian, dan akan membuka audio, video, dan mikrofon untuk pembacaan hasil ujian kemudian. Dan sebentar lagi kita akan saksikan bagaimana hasil dari ini sudah ada Pak Prof mantan Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Saya mengajak kepada Anda semua, mari kita ikuti sesi terakhir, yaitu sesi penyampaian hasil dari ujian pada hari ini. Ya, sambil menunggu hasil dari tim penguji, kita saksikan di layar dulu. Nah, ini ada, saya lihat ini Aziz Ilyas. Kalau saya tidak salah ini beliau adalah teman seperjuangan yang sementara ujian saat ini. Jadi mereka ini adalah sama-sama kuliah di UIN, pasca UIN. Yang pada program doktor adalah 2 tahun 10 bulan 5 hari. 2 nilai hasil ujian semester yang diperoleh selama studi program doktor rata-rata 3,9. Sama ini
ketiga, nilai disertasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji dalam ujian promosi ini adalah 3,97. 4. Dengan demikian nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi hasil ujian nilai ujian tertulis dan nilai dengan waktu yang digunakan selama studi pada program doktor dengan nilai kumulatif 157/40 sama dengan 3,92. Dengan demikian, pemerintah menyatakan dengan predikat berdasarkan hasil yang telah ditetapkan ini, saudara pemerintah diberi gelar doktor dalam bidang ilmu syariat dan dengan segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Ya, kedengaran, Prof. Dengaran? Kedengaran ya. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur, Bapak penguji dan promotor, terutama penguji eksternal dan seluruh audiens, lebih khusus pada Dr. Habibah. Baru saja Habibah menikmati doktor dengan predikat cum laude. Saya kira predikat yang sangat prestisius, tetapi juga mengkhawatirkan. Ada beberapa pesan yang disampaikan secara singkat. Ibu Dr. Habibah ini adalah salah satu dokter perempuan yang mendapat beasiswa dan selesai lebih awal dari waktu yang ditargetkan oleh pemerintah, terutama Pak Direktur Pasca. Betapa banyak temannya yang belum selesai, bahkan belum ada judul, Dr. Habibah sudah bisa jalan. Disertasi yang Ibu Habibah miliki itu adalah milik Ibu Habibah sendiri. Oleh karena itu tadi ada usul untuk perbaiki dari tadi beberapa keliruan teknis. Ibu Habibah adalah Dr. Habibah adalah dokter yang betul-betul memiliki talenta untuk bekerja menyelesaikan tugas studinya ini. Agak beda dengan teman-temannya yang lain yang gampang saja mempersalahkan orang tanpa berusaha sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang maksimal. Dr. Habibah termasuk tahan uji. Tadi saya dengar sempat menangis, karena begitulah proses dokter. Tapi saya lihat hasilnya, kita sudah lihat hari ini. Apapun keadaannya, Ibu Habibah dokter cum laude. Iya. Oleh karena itu pesannya, jangan puas pada penampilan sebagai dokter yang cum laude itu. Beban berat berada di pundak Ibu Dr. Habibah, semakin memacu diri untuk tetap membaca, tidak berhenti sejenak pun. Apalagi Ibu Habibah ini selain PNS di Kementerian Agama juga adalah ketua STAI maksud saya. Ketua STAI, jadi memang beliau adalah dosen. Jadi saya kira wajar mendapat predikat tadi itu. Tetapi menjadi beban lagi untuk Ibu Habibah, Dr. Habibah. Jagalah nama UI, saya kira alma mater kita. Nama baiknya berada di tangan Dr. Habibah. Terakhir, jangan merendahkan siapapun, terutama suaminya yang belum doktor. Jangan karena sudah doktor lalu suaminya dipandang. Saya kira ini saja pesan-pesan saya yang paling akhir, ya bersifatlah seperti padi, semakin berisi semakin merunduk. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian promosi. Besar nih ini.
sebelum sidang ujian promosi ditutup, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sekali lagi memberikan selamat kepada Dr. Siti Habibah SAG MA atas selesainya studi saudara pada program Dr. Binarau di Makassar ini, dan harapannya saudara juga terus memberikan motivasi kepada kawan-kawannya yang belum selesai. Saudara selesai sebelum 3 tahun, dan itu artinya ada aman, beasiswanya ini akan berakhir pada bulan Agustus 2000. Dari ujian pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.